Shalom, jemaat Tuhan. Kita ketemu kembali dalam ibadah online pada pagi hari ini. Ini hari yang spesial, hari yang luar biasa, karena Tuhan Yesus telah naik ke surga, telah berada di surga. Dan saat ini, hari ke-10, Tuhan kita Yesus Kristus mencurahkan rohnya yang kudus buat kita. Mari kita mengambil bagian, kita mau bergaul karib dengan Roh Kudus, biar kita intim dengan Tuhan. Tuhan membawa kita dalam hadiratnya bersama kuasa Roh Kudus yang mengalir saat ini bersama Bapak Ibu di rumah masing-masing dan saya di tempat ini. Mari Bapak Ibu, kita angkat pujian ini. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Sambil kita tundukkan kepala kita, tangan kita terangkat menghadap Tuhan. Hati kita tertunduk mau menyembah Dia. Biar kuasa Roh Kudus mengalir terus membawa kehidupan kita, membawa terus kehidupan kita intim bersama Dia. Haleluya. Kita mau datang sembah Dia. Biar tercurah Roh Kudus dalam kehidupan kita. Kita sembah Dia. Haleluya. Kita angkat pujian ini. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Bapa Maha Tinggi. Kita ulangi pujian ini, Bapak Ibu terkasih. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Bapa Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Bapa Maha Tinggi. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Bapa Maha Tinggi. Jamah kami, oh. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Bapa Maha Tinggi. Kita sembah Dia.
Roh Kudus-Mu mengalir Tuhan bersama kami. Kami sembah Engkau Tuhan, kami tinggikan. Sejenak kita sembah Dia, haleluya. Rabataka seri lalawata karaya lalabose hingga lalabasi lalo. Haleluya, kami sembah Engkau Tuhan. Kira lalabasi lalabo, kira lalabasane lalabase. Haleluya, kami sembah Engkau Tuhan, kami tinggikan. Ini sembah kami Tuhan, biar Roh Kudus-Mu berkarya dalam hidup kami. Kami mau terus bergaul hari bersama-Mu Tuhan. Roh Kudus-Mu memampukan kami, menghibur kami, menolong kami. Roh Kudus, jamah kami, jamah kami Tuhan, jamah kami. Kami siap Tuhan membuka hati kami. Haleluya. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Bapa Maha Tinggi. Jamahlah kami, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Bapa Maha Tinggi. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Bapa Maha Tinggi. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara kasih di dalam Tuhan, Jemaat Efrata Panorama, sebelum kita memulai ibadah kita pada hari ini, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Segala puji, hormat, kemuliaan, keagungan, kejayaan hanya bagi-Mu Bapa di sorga. Terima kasih untuk kesempatan yang Kau berikan bagi kami pada hari ini Tuhan. Kami boleh lagi beribadah kepada Tuhan. Dari awal pertengahan sampai selesai kami serahkan dalam tangan Tuhan. Kami percaya apa yang kami lakukan tidak akan sia-sia ketika kami sungguh beribadah kepada-Mu Tuhan. Firman Tuhan katakan bahwa roti makanan kami diberkati oleh Tuhan, air minuman kami diberkati oleh Tuhan, bahkan penyakit dilalukan dari antara kami. Segala pekerjaan kuasa kegelapan setan jahat kami tolak, patahkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar kiranya Roh Kudus ambil alih dari awal sampai selesainya ibadah ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba sudah berdoa dan mentabiskan ibadah ini. Haleluya. Amin. Saya undang Bapak Ibu Jemaat GKM Efrata Panorama bangkit berdiri. Ya, kita mau berkata sama-sama. 1, 2, 3. Yesusku dahsyat, Yesusku luar biasa, Roh Kudus ada di dalamku. Kita angkat pujian ini bila Roh Tuhan ada di dalamku. Kita tahu tubuh kita adalah bait tempat kediaman Roh-Nya yang kudus. Roh kita lebih besar daripada roh sekitar. Kita kalahkan dengan Roh Kudus yang ada di dalam kita. Kita angkat pujian ini. Haleluya. Bila Roh Tuhan di dalamku, ku kan menari seperti dalam menari. Hey. Bila Roh Tuhan di dalamku, ku kan menari seperti dalam menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti dalam menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti dalam menari. Sama-sama. Bila Roh Tuhan di dalamku, ku kan menari seperti dalam menari. Hey, hey. Bila Roh Tuhan di dalamku, ku kan menari seperti dalam menari. Semua. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti dalam menari. Ku kan menari.
Puji nama Tuhan. Roh Kudus yang ada di dalam kita membawa kita dalam pemulihan dan kemenangan demi kemenangan. Bapak Ibu terkasih, kita angkat pujian ini. Anggur baru, Roh-Mu yang kudus tercurah di tempat ini. Kami bersuka cita di hadapan Tuhan. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan. Mari bersorak bagi Dia. Hey, anggur baru tercurah penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah urapi umatnya, nyata kuasanya. Sama-sama. Anggur baru tercurah penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah urapi umatnya, nyata kuasanya, nyata kuasanya, nyata kuasanya. Semua nyata kuasanya. Jemaat Tuhan, kita akan masuk lebih dalam lagi lewat kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya kita akan berdoa untuk persembahan kita. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu, Roh Kudus-Mu yang ada di dalam diri kami, menguatkan kami, menghibur kami, menolong kami. Dan kami saat ini datang Tuhan akan memberikan korban syukur kami, korban yang kami akan berikan dengan sukacita kami. Apa yang sisa daripada kami Tuhan Engkau ajarkan senantiasa bisa berdampak dan menjadi berkat bagi sesama kami. Kami siap memberi dengan sukacita. Haleluya. Amin. Sembari kita persiapkan persembahan kita dan kita berikan persembahan kita akan angkat pujian ini. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku, tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku, tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia.
Jemaat Tuhan yang angkat pujian ini. Jemaat yang diberkati yang di rumah, angkat pujian ini, katakan penolong. Tak pernah Dia mengecewakan. Katakan, Yesusku tak pernah gagal. Sama-sama. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya, Tuhan setia. Tetap percaya, Yesus setia. Tetap percaya, Tuhan setia. Sebelum kita dengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Kembali kami datang kepada mengucap syukur untuk kebaikan dan anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Kami telah memuji memuliakan Tuhan. Tiba saatnya kami mau diperlengkapi dengan kebenaran firman Tuhan. Firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan kami. Firman-Mu adalah kebenaran, dan kebenaran itulah yang telah memberikan kami. Oleh sebab itu Bapa, kami siap untuk dengar firman Tuhan. Kami membuka hati kami untuk benih-benih unggul firman Tuhan ditaburkan, sehingga benih itu boleh tertanam, dia boleh bertumbuh dan menjadi besar, dan akhirnya menghasilkan buah yang lebat untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Kami sudah siap mendengar firman Tuhan. Kami tidak izinkan kuasa kegelapan setan jahat mengambil keuntungan ketika benih-benih firman Tuhan ditaburkan. Kami tolak patahkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami sudah siap dengar firman Tuhan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, saudara kasih dalam Tuhan, Jemaat Efrata Panama, hari ini kita akan berbicara tentang makna pencurahan Roh Kudus. Pembacaan Alkitab saya ambil di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-16. Injil Yohanes pasal 14 ayat yang ke-16. Demikian bunyi firman Tuhan. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Bapak Ibu saudara kasihan Tuhan, hari Pentakosta adalah hari raya yang sangat penting. Karena hari Pentakosta adalah hari lahirnya gereja Tuhan di muka bumi ini. Secara mencatat dalam Alkitab bahwa pada hari Pentakosta lebih 2000 tahun yang lalu, Bapak Ibu saudara kasihan Tuhan, terjadi satu peristiwa yang luar biasa di mana Roh Kudus dicurahkan. Ya, Tuhan mencurahkan Roh-Nya yang kudus dan mengurapi ya kepada 120 orang murid Tuhan yang setia menantikan janji Bapa. Mereka dengan tekun sehati berdoa bersama-sama di atas loteng sebuah rumah di Yerusalem, saudara. Hari Pentakosta atau Hemera Pentakosta dalam bahasa Yunani artinya hari ke-50. Hari Pentakosta untuk orang Yahudi adalah hari raya panen besar, Shavuot, untuk mengenang panen pertama, saudara, ketika mereka masuk tanah Kanaan. Nah, saudara, mereka mempersembahkan semua kepada Tuhan sebagai ucapan syukur. Dan hari raya ini dirayakan setiap tahun. Bagi kita, saudara, sebagai umat Kristen, orang percaya hari Pentakosta adalah hari yang ke-50 dihitung setelah hari kebangkitan Tuhan Yesus, dan 10 hari setelah hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Itulah hari Pentakosta atau itulah hari pencurahan Roh Kudus.
Nah, momen pencurahan Roh Kudus terjadi pada saat murid-murid memegang teguh janji Tuhan. Pada hari Pentakosta, hari panen umat Yahudi, pada saat itulah Roh Kudus dicurahkan. Para murid-murid menerima karunia Roh Kudus dengan cara yang luar biasa, saudara. Hari Pentakosta selalu jatuh pada hari ke-7 sesudah Paskah, Bapak Ibu. Di hari itu untuk pertama kalinya Roh Kudus dicurahkan di Yerusalem ke atas murid-murid Yesus. Dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat yang ke-2 sampai 4 dikatakan bahwa tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Saudara kasih Tuhan, awalnya tidak banyak yang mengerti apa itu Roh Kudus dan tujuannya dicurahkan ke bumi. Namun yang pasti kehadiran Roh Kudus telah membawa perubahan besar dalam diri murid-muridnya. Seperti api membakar semangat murid-murid Yesus pada waktu itu. Untuk apa? Untuk memberitakan Injil dan menjadi penggerak gereja mula-mula. Pencurahan Roh Kudus, saudara kasih Tuhan, adalah realisasi janji Tuhan. Turunnya Roh Kudus menjadi jaminan bahwa untuk selamanya gereja Tuhan tetap hadir menjadi saksi dan melayani bagi kemuliaan Tuhan. Pencurahan Roh Kudus adalah pengenapan. Dan sekali lagi dari janji Tuhan. Dikatakan kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kuasa apa yang dimaksud oleh Yesus? Kuasa untuk mengadakan tanda dan mujizat, saudara. Kuasa Roh Kudus adalah sangat unik sehingga tanpa itu kita tidak akan mampu menjadi saksi Kristus. Di tengah-tengah dunia saat ini, saudara, kita tidak punya keberanian untuk menyaksikan. Oleh sebab itu, kuasa Roh Kudus menjadi sangat penting bagi kita. Ya, sekali lagi dikatakan di dalam Yohanes pasal yang ke-16 ayat yang ke-13 dikatakan apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Kuasa Roh Kudus itu jauh melampaui bakat alami dan ilmu pengetahuan yang mungkin saudara peroleh dari lembaga pendidikan dimanapun saudara mungkin belajar. Roh Kudus memberikan kepada kita kemampuan untuk memahami rahasia kebenaran. Itulah sebabnya Tuhan Yesus memerintahkan kepada murid-muridnya untuk tidak meninggalkan Yerusalem dan menunggu kuasanya itu dinyatakan dan dialami oleh mereka. Tuhan Yesus berkata, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Dan pesan itu bukan hanya untuk murid-muridnya pada waktu itu, saudara, tetapi juga kepada saudara dan saya. Roh Kudus sedang dicurahkan hari-hari ini dan akan memulih saudara. Dia akan memberikan kuasa supaya kita menjadi saksi Yesus. Amin, saudara. Roh Kudus bukan hanya kuasa, melainkan salah satu pribadi dari Tuhan. Kuasanya dicurahkan pada hari Pentakosta setelah Tuhan Yesus naik ke sorga. Oleh sebab itu, saudara, mulai dari hari Pentakosta sampai kedatangan Tuhan Yesus kedua kali adalah zaman Roh Kudus bekerja di bumi ini. Banyak orang dari kita hanya minta kuasa Roh Kudus tanpa mengerti bahwa pribadi Roh Kudus itulah yang sangat penting. Pada saat seseorang dilahirkan kembali oleh Roh Kudus, saudara, yaitu ketika dia bertobat dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya, maka pada saat itulah Roh Kudus mendiami hidup. Dia mengalami satu kehidupan yang baru, satu kehidupan di dalam persekutuan dengan Tuhan Yesus,
Tapi ketika Tuhan Yesus mengumburkan Roh Kudus kepada para murid, saudara, Tuhan Yesus juga berpesan supaya mereka harus menantikan janji Bapa untuk digenapi dalam kehidupan mereka. Efesus pasal yang pertama ayat yang ketiga dikatakan demikian, di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya. Dimeteraikan oleh Roh Kudus yang dijanjikannya ketika kita mendengar firman Tuhan, firman kebenaran katanya itu, di mana Injil keselamatan itu diberitakan kepada kita, dan disitulah ketika kita percaya, kita dimeteraikan oleh Roh Kudus yang diam di dalam diri kita, di dalam hidup kita, yang dijanjikan oleh Bapa. Apa itu janji Bapa, saudara kesayangan Tuhan? Nah, itulah pencurahan Roh Kudus yang sudah dibuatkan di dalam Yoel pasal 2 ayat yang ke-28 sampai 29. Mari kita baca ayat itu, saudara. Dikatakan bahwa kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi, teruna-turunanmu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan dicurahkan rohku pada hari-hari itu. Pada waktu janji Bapa digenapi, saudara, kita mengalami baptisan Roh Kudus. Artinya kita tenggelam dan dipenuhi oleh Roh Kudus. Kita membutuhkan pengurapan Roh Kudus karena hidup kita ini, saudara kesayangan Tuhan, terserap dengan berbagai macam pergumulan di dalam dunia ini. Sebabnya kita selalu membutuhkan pengurapan yang baru itu. Bertepatan dengan hari raya panen itu, justru Tuhan mencurahkan Roh Kudus. Nah, ketika Roh Kudus turun ke bumi ini, dan tampaklah lidah-lidah seperti nyala api di atas kepala 120 murid yang sedang bertekun berdoa dan bersehati menantikan janji Bapa selama 10 hari. Dalam Kisah Rasul pasal yang pertama ayat 14, di mana ada kesatian, di sanalah Tuhan memerintahkan berkat. Amin. Sebagaimana dalam Mazmur 133, saya bacakan kepada saudara ayat yang pertama sampai yang ketiga, dikatakan, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab di sanalah Tuhan memerintahkan berkat, kehidupan untuk selama-lamanya. Ketika mereka bersehati, ketika mereka berdoa dengan tekun, saudara kesayangan Tuhan, ya, Alkitab mencatat mereka sedang bertekun, berdoa, dan bersehati menantikan janji Bapa. Kita lihat mereka mengalami hal yang dahsyat, luar biasa, saudara kesayangan Tuhan. Nah, kita melihat dalam Kisah Rasul pasal yang kedua, dalam peristiwa pencurahan Roh Kudus pada hari Pentakosta itu, saya bacakan sampai ayat yang ke-6, dikatakan, ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Saudara kasihan Tuhan, ketika Roh Kudus dicurahkan,
maka tampaklah lidah-lidah api yang melambangkan kuasa Roh Kudus. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, katanya. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, bahasa-bahasa yang mereka tidak mengerti, seperti yang diberitakan oleh Roh Kudus itu kepada mereka untuk mengatakan. Nah, bahasa roh yang diberikan khusus oleh Tuhan kepada para murid adalah bahasa yang dapat dimengerti oleh orang banyak sesuai dengan suku bangsa mereka yang pada waktu itu hadir di Yerusalem, saudara kasih dalam Tuhan. Nah, bahasa roh adalah tanda dari baptisan Roh Kudus. Namun tidak hanya berhenti sampai di situ saja, saudara. Karena tujuan kita mengalami baptisan Roh Kudus adalah menerima kuasa untuk bersaksi dan memberitakan Injil, untuk menyatakan kasih karunia Tuhan dan menjadi berkat kemanapun kita pergi, Bapak Ibu. Nah, dalam Kisah Rasul pasal 2, di dalam pembacaan selanjutnya, di dalam ayat yang ke-7 sampai yang ke-11, saya bacakan, saudara kasih dalam Tuhan, dikatakan mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Persia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma. Ayat 11, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan oleh Tuhan. Saudara kesalahan Tuhan, melalui baptisan Roh Kudus, para murid-murid dapat berkata-kata dalam bahasa-bahasa yang dapat dimengerti oleh orang lain yang berasal dari suku bangsa tertentu. Ketika sedang berbahasa roh, para murid-murid sedang berkata-kata dan menceritakan tentang perbuatan-perbuatan Tuhan, perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Tuhan. Itulah sebenarnya penginjilan secara langsung. Saudara kesalahan Tuhan, Tuhan akan memampukan kita untuk menyatakan perbuatan-perbuatan besar. Kita menjadi saksi, ya, di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Saudara kesalahan Tuhan, ada karunia bahasa roh dan ada bahasa roh sebagai tanda baptisan Roh Kudus. Ya, sekali lagi, ada karunia bahasa roh dan ada bahasa roh sebagai tanda baptisan Roh Kudus. Nah, tujuan kita mengalami baptisan Roh Kudus bukan hanya untuk mengalami bahasa roh, saudara dalam Tuhan. Itu hanya sebagai tanda bahwa kita dilawat oleh Tuhan. Namun tujuannya bukan untuk diri kita sendiri, melainkan untuk menjadi berkat bagi orang lain, yaitu menjadi saksi Tuhan dan memberitakan Injil kemanapun Tuhan menghendaki untuk kita pergi, sebagaimana yang disampaikan oleh Yesus sendiri. Ya, menjadi ayat hafalan kita. Kamu akan menerima kuasa ketika Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan saudara kesalahan Tuhan, kita akan menjadi saksi. Ada satu keberanian yang muncul menjadi saksi Tuhan. Ya, minggu yang lalu saya sudah bahas kepada saudara mengenai Yerusalem, artinya apa? Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Mulai dari lingkungan dalam, lingkungan keluarga kita, baru kepada sesama seiman, saudara, baru kepada ya orang-orang yang ada di sekitar yang tidak seiman dengan kita, sampai ke seluruh dunia kita pergi. Bahasa roh diberikan untuk hubungan kita dengan Bapa di sorga. Dalam doa dan penyembahan, jika bahasa roh itu merupakan karunia, saudara, pasti ada penafsirannya. Ada yang diberi karunia untuk menafsirkannya. Maka hal itu akan menjadi satu nubuat dan membangun iman jemaat. Akibat dari baptisan dan kepenuhan Roh Kudus, saudara kesalahan Tuhan, para
murid-murid menjadi orang yang berani dalam memberitakan Injil. Hal itu menjadi kenyataan seperti yang dikatakan Tuhan Yesus menjelang hari kenaikannya. Bukti dari baptisan Roh Kudus adalah kita berani bersaksi. Seperti tadi saya katakan kepada saudara, ketika Roh Kudus turun atas kamu, maka kamu akan menjadi saksi. Ada satu kuasa, ada satu kekuatan, keberanian yang Tuhan berikan untuk menjadi saksi Kristus, untuk menyatakan perbuatan-perbuatan yang besar yang dilakukan oleh Tuhan, yang kita alami, saudara kasihan Tuhan. Nah, baptisan Roh Kudus membuat kita berani sekali lagi bersaksi dan menyatakan diri kita ya kepada orang lain bahwa kita adalah anak-anak Tuhan, kita adalah pengikut Kristus, kita orang percaya. Ya, bersaksi bukan hanya berkata-kata saja, tetapi harus nampak dari seluruh aspek hidup kita, saudara kasihan Tuhan. Ya, jangan cuma omong doang, tetapi harus dilihat dari kelakuan kita, tindakan kita. Ya, cara bagaimana kita menjalankan kehidupan itu penting, saudara, karena itu yang dilihat oleh orang. Baptisan Roh Kudus juga memberikan kita kuasa untuk menang atas dosa. Kuasa untuk apalagi menyalibkan kedagingan kita. Keinginan-keinginan duniawi kita, ya ego kita, saudara. Roh Kudus juga memberikan kuasa kita untuk apa? Mengusir iblis dan roh-roh jahat yang seringkali mengganggu orang-orang percaya maupun orang-orang yang belum percaya, saudara. Kadang-kadang kita dipanggil untuk mendoakan mereka yang kerasukan setan. Beberapa kali saya dipanggil justru dari orang-orang yang bukan percaya kepada Yesus, tetapi Tuhan menyatakan kuasanya. Nah, roh, jiwa, dan tubuh kita harus dibaptis, ya, dan dipenuhi oleh Roh Kudus. Kepenuhan Roh Kudus tidak meniadakan tanggung jawab kita untuk terus bertindak dan berjuang, saudara kasihan Tuhan. Karena kuasa Roh Kudus akan nyata ketika kita bertindak. Saudara, kalau kita tidak bertindak, saudara, tidak akan terjadi apa-apa. Sekalipun kita sudah dipenuhi oleh Roh Kudus, tidak akan terjadi apa-apa, saudara. Di dalam Alkitab kita tahu bagaimana Daud ketika diurapi menjadi raja. Pengurapan Tuhan akhirnya kita lihat nyata ketika dia bertindak untuk melawan Goliat. Kita lihat bagaimana kuasa Tuhan yang luar biasa. Saya percaya itu karena dia telah diurapi dengan pengurapan Tuhan untuk menjadi raja. Ketika kita dibaptis, saudara kasihan Tuhan, dan dipenuhi Roh Kudus, tujuannya agar supaya kita menang atas tantangan dan pergumulan yang sedang kita hadapi, khususnya sebagai saksi Kristus. Nah, saudara kasihan Tuhan, dalam Kisah Rasul pasal yang ke-2 ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-21, ada 37 sampai 40, ya saudara bisa baca di rumah saudara, dalam rangkaian pasal-pasal hari Pentakosta. Ketika itu Petrus diurapi oleh Tuhan dan akhirnya dia berkhotbah, saudara kasihan Tuhan. Kalau saudara baca bagaimana Petrus itu diurapi Roh Kudus dan dengan berani dia berdiri dan tampil untuk berkhotbah di depan ribuan orang. Karena pada waktu itu sedang berkumpul orang-orang Yahudi yang tersebar, orang-orang diaspora yang tersebar, ya, dan mereka berkumpul di Yerusalem untuk merayakan yang namanya memperingati hari panen raya itu, saudara. Ya, begitu banyak orang, dan ketika dia berkhotbah dengan berapi-api, saudara, banyak orang mendengar dan akhirnya menerima perkataannya, dan akhirnya bertobat dan memberi diri dibaptis. Pada hari itu Alkitab mencatat
jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Nah, itulah penuaian jiwa hari panen raya pada hari Pentakosta, saudara kasihan Tuhan. Nah, sejak peristiwa itu, maka gereja mula-mula berdiri. Dan setiap hari Tuhan menambahkan, saudara kasihan Tuhan, jiwa-jiwa, jumlah mereka, kata Alkitab. Dibaptis dengan Roh Kudus artinya hidup kita dipenuhi atau sepenuhnya diliputi oleh Roh Kudus. Dipenuhi dan ditenggelamkan dalam Roh Kudus, sebagaimana kita dibaptis dengan air, dari kata baptiso atau bapto, dicelup atau ditenggelamkan. Dipenuhi oleh Roh Kudus sama halnya dipenuhi oleh kemuliaan Tuhan. Saudara kasihan Tuhan, untuk masuk dalam kemuliaan Tuhan atau untuk masuk ke dalam hadirat Tuhan, maka langkah pertama manusia itu dituntut harus bertobat. Jika kita rindu Roh Kudus memenuhi kita, maka kita harus bertobat, saudara. Karena dalam kemuliaan Tuhan, kemuliaan kita itu kekayaan, kepandaian, harta, gelar kita sebagai manusia itu tidak ada apa-apanya jika dibanding dengan kemuliaan Tuhan. Kita harus bertobat kembali, saudara, dari semua kesombongan kita, harga diri kita, itu semua harus ditinggalkan. Kita harus ada pembaharuan kembali dalam hidup ini. Kita melihat akan terjadi sesuatu yang luar biasa. Ada namanya kesembuhan luka batin di dalamnya. Ada kesembuhan tubuh, ada pemulihan, kelepasan dari kuasa dosa. Ada kelepasan dari kutuk, serta kuasa iblis dan roh-roh jahat yang seringkali menguasai hidup manusia. Di mana ada hadirat Tuhan, saudara, di sana ada pewahyuan. Ada kepekaan akan suara Roh Kudus. Tuhan akan memberikan kekuatan supaya roh kita menyala-nyala untuk melayani Tuhan, untuk bersaksi dan memenangkan jiwa untuk Tuhan. Tuhan Yesus memanggil, memilih dan menetapkan kita di bumi supaya kita menjadi mitranya Tuhan. Untuk apa? Untuk melanjutkan pekerjaannya yang besar, yaitu bersaksi dan memenangkan jiwa bagi Kristus. Kita akan diperlengkapi dan diberkati secara rohani. Dan jika kita diberkati secara rohani, saudara, maka Tuhan juga akan memberkati kehidupan jasmani. Tuhan juga akan memberkati ekonomi kita, kesehatan kita, saudara. Dia juga akan memberkati pekerjaan atau usaha kita. Bahkan Tuhan juga akan memberkati studi anak-anak kita, saudara. Kita diurapi supaya kita menjadi duta-duta Kristus. Dalam Matius 9 ayat yang ke-35, Tuhan Yesus adalah teladan kita. Dia diurapi oleh Roh Kudus dan mendemonstrasikan kerajaan Tuhan di bumi ini. Dalam Kisah Rasul pasal yang ke-10 ayat 38, Tuhan Yesus diurapi dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Dia atau Yesus yang berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai oleh iblis, sebab Tuhan menyertai dia. Demikian pun, saudara, Tuhan memanggil kita bukan hanya untuk menjadi orang Kristen, tetapi dipenuhi oleh Roh Kudus dan memanifestasikan kuasa Roh Kudus dalam kehidupan kita. Memanifestasi kuasa Roh Kudus melalui hidup kita, saudara. Karena tidak ada seorang pun yang dapat melakukan kehidupan Kristen, apalagi untuk melaksanakan panggilannya, apabila mengandalkan kekuatannya sendiri. Sebab kekuatan kita sangat terbatas, saudara. Kita membutuhkan kuasa Roh Kudus. Dalam Zakaria pasal 4 ayat yang ke-6 dikatakan, bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan Rohku, firman Tuhan semesta alam. Bukan dengan keperkasaan kita, saudara. Bukan juga dengan kekuatan kita.
melainkan dengan rohku. Firman Tuhan semesta alam. Dengan roh Tuhan. Atau yang kita kenal sekarang perjanjian baru adalah Roh Kudus. 1 Korintus 2 ayat 4-5 dikatakan, baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, tetapi dengan keyakinan akan kekuatan roh, supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Tuhan. Hidup kita perlu dicas kembali, saudara. Itu sebabnya kita butuh dipenuhkan dengan Roh Kudus dan diisi dengan firman Tuhan, supaya setiap saat hidup kita tetap bersemangat, tetap menyala-nyala untuk Tuhan, tidak padam, saudara. Kita punya keyakinan kuat, tiap tindakan kita untuk memuliakan Tuhan, saudara, Tuhan akan memampukan kita. Bagaimana kita menerima baptisan Roh Kudus? Secara ringkas, saya akan mengambil dari beberapa ayat Alkitab. Yang pertama, saudara, kalau kita melihat dari awal juga pembacaan-pembacaan kita, ya, adalah bertekun dengan sehati dan berdoa bersama-sama. Dalam Kisah Rasul 1 ayat 14. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Ada juga dalam Kisah Rasul pasal 4 ayat 31-33 dikatakan, dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Tuhan dengan berani. Ayat 32, adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa. Ya, jadi bertekun, sehati, ya, bahkan sejiwa katanya, baru kita berdoa bersama-sama. Itu langkah awal bagaimana kita menerima baptisan Roh Kudus. Nah, yang kedua, saudara, ya tentu kita harus bertobat. Harus ada pertobatan, baik secara pribadi maupun dalam komunitas atau persekutuan. Kita harus selalu mau merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dalam Yakobus pasal yang ke-4 ayat yang ke-6 sampai 10, saudara bisa baca di rumah, ya, bisa baca sendiri bagaimana ketika kita mau merendahkan diri di hadapan Tuhan, saudara, karena Tuhan itu membenci orang yang congkak, orang yang sombong. Kita harus selalu menunjukkan kerendahan hati kita, saudara. Nah, langkah yang berikutnya adalah apa? Minta dan jangan diam saja, saudara. Ya, kita lihat dalam Lukas pasal yang ke-11 ayat yang ke-9. Oleh karena itu, aku berkata kepadamu, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetuk baginya pintu dibukakan. Bapa manakah di antara kamu jika anaknya minta ikan, daripadanya akan memberikan ular kepada anak-anak itu ganti ikan? Atau jika ia meminta telur, akan memberikan kepadanya kalajengking? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Nah, langkah yang ketiga, saudara kasih dalam Tuhan, minta. Jangan kita diam, jangan kita berdiam diri, saudara. Kita minta. Dan langkah yang keempat, tentu harus ada kehausan. Tingkatkan kehausan kita untuk mendengar dan membaca firman Tuhan. Coba kita lihat dalam Kisah Rasul pasal yang ke-10. Kisah Rasul pasal yang ke-10 ayat yang ke-44 sampai 48. Ketika Petrus sedang berkata demikian, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, kata semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu.
Dan semua orang percaya dari golongan bersunat yang menyertai Petrus tercengang-cengang karena melihat bahwa karunia Roh Kudus dicurahkan ke atas bangsa-bangsa lain juga. Sebab mereka mendengar orang-orang itu berkata-kata dalam bahasa roh dan memuliakan Tuhan. Lalu kata Petrus, bolehkah orang mencegah untuk membaptis orang-orang ini dengan air, sedangkan mereka telah menerima Roh Kudus sama seperti kita? Lalu ia menyuruh mereka dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Kemudian mereka meminta Petrus supaya ia tinggal beberapa hari lagi bersama-sama dengan mereka. Saudara kasih Tuhan, bagaimana kita menerima baptisan Roh Kudus? Saudara kasih Tuhan, yang pertama kita bertekun sehati dan akhir berdoa bersama-sama, lalu bertobat. Ya, harus ada pertobatan dalam kehidupan ini. Dan yang ketiga kita meminta, jangan kita diam. Ya, kita harus minta kepada Tuhan. Dan yang keempat, tingkatkan kehausan, keinginan, kerinduan kita ya untuk mendengar firman Tuhan, membaca firman Tuhan. Dan kita lihat apa yang terjadi, saudara. Tidak ada yang bisa membatasi mereka untuk melakukan step selanjutnya dalam kehidupan mereka. Saudara kesalahan Tuhan. Nah, sebagai umat Tuhan, kita dapat menghayati kebenaran firman Tuhan di hari pencurahan Roh Kudus. Pertama, kita diingatkan memelihara hidup persekutuan yang akrab, persekutuan yang saling menghibur dan menguatkan, persekutuan yang saling menghormati dan menghargai, saudara. Ya, persekutuan yang percaya janji Bapa. Dalam janji Bapa itu setiap hari, ya, hidup dalam janji Bapa setiap hari maksudnya. Persekutuan yang berharap dan rindu diberkati oleh Tuhan. Gereja, saudara, yang dibentuk Tuhan pada pencurahan Roh Kudus adalah gereja yang sepenuhnya percaya pada kasih Tuhan dan mengandalkan Tuhan dalam setiap doa-doa mereka. Persekutuan kita adalah dengan gereja, saudara kesalahan Tuhan, di dalam gereja maksudnya bukan berdasarkan kemampuan manusia dan siapa orang-orang yang ada di dalamnya. Para murid bukanlah orang-orang penting, saudara. Pada zamannya mereka hanya seorang berprofesi nelayan. Mereka bukan orang-orang yang selalu berjumpa atau berhadapan dengan banyak orang. Mereka orang-orang yang sederhana, orang yang biasa, orang kecil jumlahnya. Ya, meskipun jumlah mereka sangat kecil, saudara, sedikit, namun hati mereka, pikiran mereka, sikap mereka hanya tertuju kepada Tuhan. Persekutuan seperti ini menjadi satu persekutuan di mana Roh Kudus hadir dengan leluasa atas mereka semua. Saudara, baptisan Roh Kudus merupakan pertolongan yang sangat besar dari Bapa Surgawi bagi semua orang yang percaya, yang ingin hidup sebagai orang yang berkemenangan dan menghasilkan buah-buah rohani dalam kehidupan dan pelayanan. Roh Kudus memberikan kita kuasa untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita sebagai orang percaya. Agar apa? Agar kita dapat semakin bertumbuh di dalam iman dan kerohanian kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami percaya apa yang kami dengar tidak sia-sia. Firman-Mu akan tertanam dan bertumbuh dalam kehidupan kami dan akhirnya menghasilkan buah. Kami bukan saja menjadi pendengar-pendengar yang baik, tetapi kami mau menjadi pelaku dan mempraktekannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, pemahaman pengertian yang baru Kau berikan lewat kuasa Roh-Mu yang kudus. Terpujilah nama-Mu Tuhan kekal untuk selama-lamanya. Kami ucap syukur untuk kebenaran firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
Bapak, Ibu, saudara-saudari, mari kita satu dalam doa. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Terima kasih buat waktu kesempatan yang Tuhan sediakan bagi kami untuk kami boleh datang kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan, memuji, menyembah, meninggikan dan mengagungkan Engkau Tuhan, sebab hanya Tuhan yang layak terima pujian, hormat dan syukur kami. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami boleh merayakan hari Pentakosta, hari pencurahan Roh Kudus pada umat Tuhan. Kami perlu Roh Kudus, kami butuh Roh Kudus untuk terus menuntun, membimbing dan mengajarkan kami dan memampukan kami sehingga kami terus berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan yang hidup. Kami bersyukur berterima kasih kepada Tuhan, kami sudah dilawat dan diberkati lewat kebenaran firman Tuhan hari ini. Kami percaya firman Tuhan hari ini memberikan kami kekuatan, pengharapan, semangat yang baru untuk kami terus mengiringi Tuhan. Kami percaya firman Tuhan tinggal di dalam roh hati kami, bekerja dalam hidup kami, karena kami percaya Tuhan, firman-Mu ya dan amin. Firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Firman-Mu adalah kebenaran dan kebenaran itulah yang memerdekakan kami. Terima kasih Tuhan. Berkati juga Bapak Gembala yang sudah menjadi saluran berkat bagi kami jemaat Efrata Panama. Biar urapan yang baru Tuhan terus nyatakan di dalam pelayanannya dan di dalam penggembalaannya. Biar hikmat marifat buat kuasa Tuhan, kesehatan tenaga yang ekstra Tuhan terus nyatakan di dalam penggembalaannya, sehingga lewat penggembalaannya Bapak Gembala, jemaat Efrata Panama terus bertumbuh di dalam iman kepercayaan pada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati juga Ibu Gembala di dalam tugas pekerjaannya. Kami percaya dimanapun Ibu Gembala berada, dia menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan. Berkati juga anak-anak mereka, anak mantu, bahkan cucu mereka yang ada di Jakarta Tuhan. Semuanya dalam lindungan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat jemaat Efrata Panama. Tuhan terus memberkati jemaat Efrata Panama, berkat keluarga, berkat kesehatan, berkat usaha pekerjaan. Biar semuanya Tuhan, keluar masuknya jemaat Efrata Panama, semuanya dalam lindungan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami juga berdoa buat anak-anak-Mu, hamba-Hamba-Mu yang sudah ambil bagian dalam pelayanan hari ini. Tuhan terus memberkati, pakai mereka lebih heran dan biasa lagi Tuhan untuk pelayanan yang ke depan, karena semuanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan terus memberkati bangsa kami, merawat bangsa kami, memulihkan bangsa kami Tuhan dari virus corona yang sedang melanda di tengah bangsa kami. Biar belas kasihan Tuhan turun atas bangsa kami, sehingga bangsa kami ini Tuhan boleh bebas dari virus corona. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat pemimpin bangsa kami, mulai dari pemimpin yang tertinggi presiden sampai pemimpin yang terendah RW/RT. Tuhan memberikan mereka kekuatan, kemampuan, hikmat, sehingga mereka dapat menjalankan tugas pelayanan mereka dengan sebaik-baiknya dan dengan seadil-adilnya. Dan semua kebijakan, semua keputusan yang diambil, biar semuanya hanya untuk kepentingan rakyat Indonesia. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat pasien corona Tuhan yang sedang dirawat di rumah sakit, biar belas kasihan turun atas mereka. Tuhan menjaga mereka, memulihkan mereka, dan menyembuhkan mereka. Terima kasih Tuhan juga Tuhan tim medis, para dokter, perawat, bahkan relawan Tuhan. Tuhan juga memberikan mereka kekuatan, kemampuan, hikmat, sehingga mereka dapat menjalankan tugas pelayanan mereka dengan sebaik-baiknya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kota kami Makassar juga kami serahkan dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan terus memberkati kota kami, menjaga kota kami, dan juga melindungi kota kami, biar kota kami ini Tuhan bebas dari virus corona, sehingga semuanya kegiatan Tuhan boleh berjalan dengan normal.
Terima kasih Tuhan, ini doa kami bawa, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah hanya kehendak Tuhan yang jadi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa mengucap syukur. Amin. Jemaat Tuhan, kita akan akhiri ibadah kita pada siang hari ini. Saya undang kita bangkit berdiri. Sembari kita mengangkat tangan kita angkat pujian ini. Ku yakin Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Ku percaya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Mari Bapak Ibu, Saudara kasih dalam Tuhan, Jemaat Efrata yang ada di rumah, kita akan mengakhiri ibadah hari Pentakosta pada hari ini. Kita bangkit berdiri, kita berdoa. Segala puji, hormat, kemuliaan, keagungan, kejayaan hanya bagi-Mu Bapa di sorga. Terima kasih kami boleh mengakhiri ibadah hari Pentakosta pada hari ini. Terima kasih untuk semuanya ini Tuhan. Biar kiranya apa yang kami lakukan berkenan kepada Tuhan. Dan kami percaya ketika kami sungguh beribadah kepada-Mu, maka roti makanan kami diberkati oleh Tuhan, air minuman kami diberkati oleh Tuhan, bahkan penyakit dilalukan dari antara kami. Tuhan memberkati Selusi dan Jemaat Efrata Panama dalam usaha pekerjaan mereka Tuhan, kehidupan rumah tangga mereka, pendidikan anak-anak mereka Tuhan. Ikat mereka dengan tali kasih-Mu. Biar kiranya sukacita Tuhan, kekuatan dan belas kasihan Tuhan mewarnai kehidupan mereka. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu kekal untuk selama-lamanya. Kami akan mengakhiri ibadah pada saat ini dan kami ucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari Bapak Ibu, Saudara kasih dalam Tuhan, adakan tangan-Mu, arahkan hati-Mu, kita terima berkat. Tuhan memberkati-Mu dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Oleh sebab itu turun dan terimalah berkat anugerah damai sejahtera dari Bapa Yahweh di sorga, cinta kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta pertolongan pimpinan penyertaan Roh Kudus mulai hari ini sampai reka fajar hari Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali menjemput para salehnya. Dalam berkat nama Yesus Kristus Tuhan, kami sudah berdoa mengucap syukur, mengakhiri ibadah saat ini dan menerima berkat. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.